Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan Pancasila. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi rumusan dasar Pancasila. Tujuan pembelajaran kita yaitu untuk mengidentifikasi cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila, termasuk di dalamnya pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait frasa ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Lalu, bagaimanakah proses perumusan Pancasila, dan siapa saja yang merumuskan Pancasila? Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Menjelang tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya. Jepang banyak menggunakan cara untuk menarik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia dengan membuat suatu janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Janji yang ditawarkan adalah Jepang akan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan nama Dokuritsu Ziunbi Tyosakai. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945 yang membahas tentang dasar negara. Pada sidang tidak resmi, BPUPKI membahas perancangan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita akan membahas 3 tokoh perumus dasar negara. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945 mengusulkan 5 dasar negara yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Mr. Supomo menyampaikan usulan dasar negara, yaitu persatuan, unitarisme, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno memberikan usulan-usulan dasar negara yaitu kebangsaan Indonesia, internasional atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang, silahkan kalian temukan seperti apa persamaan dan perbedaan usulan dasar negara dari para pendiri bangsa tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang Panitia 9 dan Mukadimah Dasar Negara. Berikut beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan. Bagaimana proses perancangan dasar negara yang bernama Mukadimah Hukum Dasar atau yang juga dikenal Piagam Jakarta? Apa yang menjadi inti dari isi Piagam Jakarta? Bagaimana pandangan para pendiri bangsa terkait isi Mukadimah, terutama frase ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya? Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni tahun 1945, diambil dari satu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia ini dibentuk setelah Soekarno merumuskan Pancasila. Panitia 9 menggelar rapat pada tanggal 22 Juni tahun 1945 tentang dasar negara. Diskusi berlangsung alot ketika membahas mengenai relasi agama dan negara. Akhirnya, disepakatilah rancangan pembukaan hukum dasar, yang oleh Soekarno dinamai Mukadimah, sementara Muhammad Yamin menyebutnya Piagam Jakarta, dan Sukirman Wiryosanjoyo menyebutnya Gentleman's Agreement. Dalam alinea keempat Mukadimah, terdapat rumusan dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil keputusan Panitia 9 tersebut kemudian dilaporkan ke hadapan seluruh anggota BPUPK pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, BPUPK dibubarkan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Agenda berikutnya adalah menyiapkan dan mematangkan serta mengesahkan hal-hal penting untuk persiapan kemerdekaan Indonesia.
Maka pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI belum menjalankan tugas, sementara situasi Indonesia semakin memanas seiring dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Bersamaan dengan itu, terjadi kekosongan kekuasaan, sehingga situasi tersebut dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI melaksanakan sidang. Dalam sidang inilah, peristiwa penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta terjadi. Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh penting di balik ide penghapusan 7 kata tersebut. Alasannya, sejumlah pihak keberatan dengan adanya 7 kata tersebut sehingga berpotensi terjadi perpecahan. Diskusi dan lobi-lobi dilakukan kepada sejumlah tokoh yang selama ini mengusulkan Indonesia berasaskan Islam, seperti Ki Bagus Hadikusumo dan K.H.A. Wahid Hasyim. Para tokoh Islam itu pun berbesar hati dan mendahulukan kepentingan bersama, yakni menjaga keutuhan bangsa. Mereka akhirnya sepakat dengan penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut.